Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini dan selamat datang pula di video ini. Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa klik like dan komen dan share untuk membantu channel ini supaya lebih maju lagi. Langsung saja kita pada pertemuan kali ini akan membahas bagaimana cara menyelesaikan struktur portal dengan metode cross. Nah, struktur portalnya diketahui seperti ini. Kalian bisa lihat ada beban merata dan beban terpusat, dan kolomnya ada dua, masing-masing untuk bentangnya panjangnya sama 4 meter 4 meter 4 meter, kecuali di DH adalah 2 meter. Nah, untuk pengerjaannya bagaimana? Saya klasifikasikan menjadi 7 tahapan. Yang pertama, tahapan 1, menghitung nilai N. N ini apa? N adalah nilai yang menentukan portal itu bergoyang atau tidak. Apabila nilainya lebih dari 0, maka portal itu dianggap bergoyang, dan N-nya sama dengan 0 atau kurang dari 0, portal dianggap tetap. Tentu saja portal tetap lebih mudah pengerjaannya daripada portal bergoyang. Langsung saja kita cek nilai N-nya. 2 kali 5, 5 ini adalah jumlah titik simpul 1, 2, 3, 4, 5. Jadi titik simpulnya adalah A, B, D, E, dan G. Titik simpul itu adalah titik yang ada peletakannya dan titik pertemuan antara kolom dan balok. Lalu min dalam kurung 2 kali 2. 2 ini adalah jumlah peletakan jepit. Di konstruksi ini yang jepit hanyalah A dan G, plus 2 kali 1. 1 adalah jumlah peletakan sendi. Di struktur ini cuma ada sendi 1 di B, dan plus 0. 0 ini adalah jumlah roll, peletakan roll di konstruksi struktur ini. Di struktur ini nggak ada roll sehingga ditulis 0. Plus 4. 4 ini adalah jumlah bentang. Bentang yang dimaksud adalah bentang bukan dengan cantilever. Cantilever itu bentang yang tidak ada peletakannya, salah satu ujungnya tidak ada peletakannya. Jadi bentangnya itu ada 4, yaitu AD, DE, EB, dan EG. Sehingga N sama dengan 10 min 10 dan N sama dengan 0. Ini menghitung N ada rumusnya ya, bisa dicari sendiri. Sehingga N sama dengan 0 merupakan portal tetap. Karena portal tetap, maka bersyukur kita dapat menyelesaikan soal ini dengan mudah. Seharusnya begitu sih. Lalu lanjut ke tahap kedua, yaitu faktor distribusi. Faktor distribusi kita cari nilai DH, DA, DE, dan ED, EB, dan EG. Caranya kita bandingkan satu titik dulu. Yang pertama, satu titik di D. Kita bandingkan DH banding DA dan DE. Tentunya kalian sudah tahu rumus-rumusnya kan. Kalau misalnya jepit 4EI per L, jepit sendi 3EI per L, dan bentang ujung bebas 0, sehingga mu DH banding mu DA banding mu DE 0 banding 4EI per 4 banding 4EI per 4. 0 adalah DH ini karena cantilever, dan 4EI per 4 ini adalah DA, ini jepit-jepit, D jepit, A jepit, 4EI per L, L nya 4, dan sama mu DE 4EI per 4 juga karena jepit-jepit dan L nya sama dengan 4, sehingga 0 banding EI, sehingga masing-masing bisa dicari seperti ini. Ini adalah persamaan matematika biasa kalau misalnya mencari suatu nilai dari perbandingan tertentu. Singkatnya adalah nilainya per total. Lalu ke titik E adalah kita bandingkan E banding D, ED banding EB banding EG. ED adalah jepit-jepit 4EI per L, L nya sama semua 444. EB adalah jepit sendi sehingga rumusnya 3EI per L, dan EG jepit-jepit sehingga rumusnya 4EI per 4 jepit-jepit, sehingga perbandingannya EI banding 0,75 EI banding EI, sehingga masing-masing bisa diketahui mu ED dan mu EG berapa. Ini sudah saya hitung, mu ED dan mu EG ketemunya 0,36 karena sama ya, karena dia perbandingannya EI 1 EI dan EG juga 1 EI. EB beda sendiri karena dia 0,75 EI, ketemunya 0,28. Setelah ketemu faktor distribusi, kita mencari momen primer. Momen primer yang pertama adalah DH. DH adalah momen primer pada cantilever DH yang ada MF-nya hanya di titik D. H tidak ada karena ini tidak ada peletakan. Di D ada peletakan semu di titik simpul kan di sini, sehingga ada momen yang mana ada momen ke dalam. Sehingga caranya bagaimana? Ya gaya dikali dengan momennya. Di sini ada 3 ton kali 2 meter sehingga 6 meter. Untuk plus minusnya mengikuti aturan bawah, selama bentang tersebut meluncur ke bawah, maka titik yang sebelah kiri positif dan titik sebelah kanan negatif. Karena di DH D maka minus, karena
D di sebelah kanan, sehingga minus 6. DA tertulis 0 dan AD tertulis 0. Kenapa? Karena di DA maupun AD, selama bentang AD tersebut tidak ada beban apapun, sehingga tidak ada momen primer. Lanjut ke momen primer DE. DE adalah jepit-jepit dengan beban merata 2 ton per meter. Rumusnya bagaimana apabila jepit-jepit dan ada beban meratanya? Rumusnya adalah 1/12 ini ya, 1/12 kali Q kali L kuadrat. Q-nya 2, L-nya 4, L kuadrat. Untuk plus minusnya ini DE plus ED minus. Kenapa DE plus? Karena D terletak di kiri dan E terletak di kanan. Gampangannya bahasanya begitu. Kiri titik D selalu sebelah kiri apabila sebelah kiri plus dan apabila sebelah kanan minus. Lanjut ke momen primer EB. EB adalah jepit sendi dengan beban terpusat di tengah-tengah bentang. Bagaimana rumusnya apabila jepit sendi dan ada beban terpusat tengah-tengah bentang? Rumusnya adalah 3/16 kali P kali L, sehingga 5-nya ini P, L-nya ini 4, sehingga ketemu minus. Kenapa ketemu minus? Karena E itu ini, E terletak di kanan bentang, sehingga minus. Untuk BE, momen primer BE, itu langsung kita tahu bahwa momen primer di BE adalah 0. Kenapa? Karena titik B adalah sendi tidak punya momen. Makanya di sini tertulis BE sama dengan 0 dalam kurung sendi. EG, momen primer EG adalah itu jepit-jepit dengan beban terpusat di tengah-tengah bentang. Bagaimana rumusnya jepit-jepit dengan beban terpusat di tengah-tengah bentang? Yaitu rumusnya 1/8 P kali R, dengan 1/8 P-nya itu 4, L-nya ini juga 4, sehingga ketemunya plus 2. Yang EG plus yang GE minus, karena E terletak di kiri, G terletak di kanan. Selesai tahap ketiga, kita masuk ke tahap 4. Nah, cuplikannya seperti ini karena takutnya kurang kelihatan, aku perbesar jadi seperti ini. Nah, pada tahap keempat ini masuk ke perhitungan tabel cross. Kita tulis dulu titiknya, ada A, D, E, dan G. Yang tertulis adalah titik-titik yang nantinya hanya yang akan mempunyai momen saja, yaitu titik jepit, dan titik simpul. B dan H tidak ditulis karena B merupakan sendi, pastinya tidak akan ada momen di situ, dan H juga tidak akan ada momen di situ, sehingga tertulis A, D, E, G. Batangnya ya kita seperti biasa, ada AD, DH, DA, DE, DE, BEG, BE, EGE. Kita tulis faktor distribusinya seperti biasa, aturannya bahwa kita plotkan dengan ditambah minus di depannya. Apabila faktor distribusinya ketemu 0,5, maka ditulis min 0,5, min 0,5, seperti dan seterusnya. Momen primer seperti biasa, tinggal ditulis saja, tidak ada perubahan. Lalu masuk ke perhitungan MD. MD adalah MF kali FD, jumlah MF pada titik tersebut dikali faktor distribusinya. Ini 0, hasil dari 0 kali 0 sama dengan 0. 0 hasil dari min 6 tambah 0 tambah 2,67 kali 0 sama dengan ini. 1,66 adalah hasil dari jumlah ini kali min 0,5. Ini juga sama begitu, jumlah ini dikali ini, hasilnya seperti ini. 1,59 ini adalah hasil dari ini tambah ini dikali ini, jadinya ini. Ini juga begitu, ini tambah ini kali ini, jadinya ini. Ini juga begitu, ini kali ini kali ini tambah ini kali ini, jadi itu. Intinya total ini dikali faktor distribusi masing-masing, sehingga menghasilkan momen distribusi masing-masing batang. Untuk GE sama seperti AD, tinggal MF dikali FD, tetap 0. Untuk momen induksi adalah momen pembagian setengah besarnya dari momen distribusi. Untuk AD kan pasangannya DA, sebaliknya DH pasangannya HD, DE pasangannya ED. Pokoknya pasangan yang saya maksud pasangan adalah misal AD berarti pasangannya DE, misal EB berarti pasangannya BE. Nah, MI pada AD ini adalah setengahnya nilai dari DA. Jadi DA di sini nilainya 1,66. Nah, ini dikasih ke AD setengahnya, yaitu 0,83. Sehingga nilainya seperti ini, begitu. Nah, DH ini 0 karena pasangannya adalah HD. Di sini gak ada HD, makanya ditulis 0. Karena HD merupakan ujung bebas, HD. DA mempunyai pasangan AD, dan AD merupakan jepit,
Namun di waktu di MD dia tidak ada nilainya, sehingga 0 dibagi 2 tetap 0. DE 0,79, pasangannya DE adalah ED 0,79. Itu karena si ED nilai 1,59 nya ini memberi nilai DE setengahnya, sehingga 1,59 dibagi 2 sama dengan 0,79. Ini pun sama, ED pasangannya DE 1,66 dibagi 2 menjadi ini, dan seterusnya. EB pasangannya BE 0 karena BE di sini nggak ada. EG dari GE dari sini, ini dibagi 2 menjadi ini. Ini GE hasil dari ini dibagi 2 menjadi ini. Nah, masih belum 000 kan aturannya sampai 000, maka di total menjadi momen akhir. Nah, ini masih 0, belum 000, maka harus dilanjut dulu sampai ketemu 000. Ini MD ya seperti tadi, MI dikali faktor distribusinya. Total ini sama dengan total ini dikali faktor distribusinya, ini sama dengan total ini dikali faktor distribusinya, dan seterusnya, sehingga MI-nya masih sekian, masih belum 00, MD-nya juga masih belum 000, dan masih belum 00 juga. Akhirnya saya putuskan untuk selesai di sini saja, karena pasti akan panjang, harus dengan program bantu seperti Excel, sehingga namun hasilnya tetap mendekati, cuman beda selisih 0,00 lah. Ketika momen akhir dijumlah adalah momen primer sampai bawah ketemu plus 0,67. Kalau plus arahnya begini. Nah, jangan sampai lupa aturan plus minusnya pada perhitungan tabel ini ya. Kalau plus itu berlawanan arah jarum jam, kalau minus arah jarum jam. Pada titik D ini dijumlah min 6, ini dijumlah plus 1,34, ini jumlah plus 4,69. Nah, ini dicek. Ini ditambah ini apakah 0? Nah, ini sepertinya sudah 0 ya. 1,34 tambah 4,69 itu ya sekitar 6, sehingga 6,0-an, sehingga ketika dijumlah pasti 0, maka di titik itu seimbang, pasti benar berarti perhitungannya. Di titik E pun begitu, kalau dijumlah pun juga 0. Ini min 2,7 sama min 0,63, kalau dijumlah sekitar min 3,3. Nah, ini plus 3,3. Nah, pasti kira-kira kalau dijumlah juga 0. Pokoknya di sebuah titik apabila bercabang menjadi patang DH, DA, DE, dan ED, EB, EG, kalau dijumlah pasti 0. Nah, arahnya pun seperti ini. Setelah diketahui momen akhirnya, bisa kita gambarkan free body-nya, karena free body-nya ini merupakan tahap ke-6, free body. Kita tuliskan aja yang pena berwarna merah ini adalah pena hasil perhitungan. Ini sebenarnya 3 ton ini pena berwarna hitam. Kalau pena berwarna hitam itu adalah beban yang sama seperti di soal, 3 ton, 4 ton, 5 ton, dan Hi 2 ton per meter, itu seperti di soal. Nah, untuk pena berwarna merah-merah ini adalah hasil perhitungan tabel ini. 0,67 min 6, 0,67 ini diplotkan di 0,67 adalah AD itu ini. 6 ton meter ini adalah DH. Nah, ini DH. Tinggal diplotkan. DH diplotkan seperti biasa, sehingga kita akan mencari ini nilai pena yang berwarna biru ini, VD, HD, HA, VD, VE, HE, HB, VE, dan VG. Kita cari itu dengan cara perhitungan momen. Untuk VD kita tinjau bentang HD. Untuk bentang HD hanya ada satu peletakan, sehingga otomatis nilai VD yaitu 3 ton. Kenapa 3 ton? Karena dia harus menyeimbangkan 3 ton yang beban luar ini. Lalu bentang AD ini, untuk mencari HD dan HA kita pilih salah satu dulu. Kita mau cari yang mana? Ini kebetulan saya mau mencari HD dulu. Kita mencari HD dengan sigma momen A sama dengan 0. Min 0,67 adalah momen ini, min karena berlawanan arah jarum jam, min 1,34 adalah momen di ini, min karena berlawanan arah jarum jam juga, plus HD kali 4. HD saya misalkan ke kanan, kali dengan momennya 4 meter sama dengan 0, sehingga HD ketemu 0,5. Apabila HD ketemu 0,5, maka HA pun juga ketemu 0,5 dengan arah yang berlawanan supaya menyeimbangkan. Lalu lanjut ke bentang DE. Bentang DE ada beban meratanya. Tinggal kita mau cari mana, VD atau VE. Ini aku mencari VD dulu, sehingga sigma momen di D sama dengan 0. Min 4,69 adalah ini momen di D berlawanan plus momen di E plus 0,63 plus 0,63 plus 2 kali 4. 2 adalah Hi kecil,
2 ton per meter kali jarak total 4 meter, jadi menjadi G besar kali lengan momennya kan setengah L, yaitu 2 min VE kali 4. VE nya aku misalkan ke atas kali lengan momennya 4 sama dengan 0 sehingga VE ketemu 2,985 ke atas. Kalau VE ketemu 2,985 maka VD ketemu 5,015. Dari mana? Dari sigma V sama dengan 0,8. Kalau misalnya 8 ton ke bawah dikurang 8 ton ke bawah ada VE 2,985, maka sisanya adalah VD nya yaitu 5,015 ton. 8 ini adalah G kecil kali L besar, yaitu 2 kali 4. Lanjut ke bentang EB. Bentang EB di sini cuma ada momen di E karena cuma ada satu jepit di sini, sehingga 5 kali 2. 5 ini adalah beban luar ini dari soal. 5 kali 2 sigma momen B sama dengan 0. 5 kali jaraknya ini 2 searah jarum jam plus 2,7 adalah momen ini searah jarum jam, makanya plus min HE kali 4. HE ku misalkan kiri kali dengan momennya 4, ketemunya 3,175 ke kiri. Maka misal karena HE 3,175 ke kiri, maka HB pun juga ke kiri karena untuk menyeimbangkan 5 ton ini sebesar 5 dikurangi HE sehingga ketemu 1,825. Untuk bentang EG sama pula untuk mencari VE dan VG nya seperti cara yang tadi. Nah, setelah diketahui VD, VE dan VG, HD dan HA, HE dan HB, saya tuliskan seperti ini. Ini adalah 3 ini VD 5,015, ini VD dari bentang VD dari bentang sini dan VD dari bentang sini. Kalau dijumlah hasilnya akan menekan bentang AD ini, jadi 8,5015 ini adalah jumlah dari 3 tambah ini adalah hasil dari ini ditambah ini. Nah, kalau ini sudah ketemu, maka ini pun juga ketemu, besarnya sama dan arahnya berlawanan supaya menyeimbangkan. Nah, reaksi di sini sudah ketemu. Sekarang reaksi horizontalnya ini 0,5. Yang pena biru ini adalah hasil perhitungan ini tadi yang kita cari ini tadi ya, HD, HE. HD-nya ketemu 0,5, HE-nya ketemu 3,175. Nah, ini 0,5 ini pindah langsung ke sini 0,5 juga, namun arahnya berlawanan. Nah, pertanyaannya kenapa aku nggak pindah ke sini? Karena ini adalah bentang DH. DH merupakan bentang cantilever, sehingga tidak mungkin di sana menerima reaksi horizontal, sehingga langsung ditransferkan ke sini sebesar 0,5. Ini yang ujung kanan menjadi berlawanan pula, sehingga ketemu ujung kanan di titik E ini 0,5 ke kanan, di titik E bentang kolom 3,175 ke kiri. Maka di bentang ini di titik E bisa ketemu berapa, yaitu 3,175 min 0,5 ke kanan. Intinya 0,5 tambah 2,675 harus sama dengan 3,175, dan arahnya ke kanan tambah ke kanan harus sama dengan ke kiri 2,675, sehingga di reaksi dijepit yang kita cari ini berlawanan arah namun besarnya tetap. Setelah diketahui reaksi-reaksi seperti ini, momen-momen seperti ini, vertikal seperti ini, dan horizontal seperti ini, bisa kita gambarkan bidang kayak dalamnya untuk D dan bidang M. Nah, setelah diketahui reaksi-reaksi vertikal, horizontal, dan momen-momennya, tinggal digambarkan bidang D sama bidang M-nya saja. Bidang D seperti biasa gampang, tinggal dilihat saja reaksi-reaksi di ujung-ujungnya. 3 ini adalah reaksi di ujung titik A dan seterusnya. Yang perlu ditekankan adalah pada bentang D ini terjadi D sama dengan 0 karena di situ ada beban merata. Sehingga kita cari dulu momen maksimumnya berapa di situ, di momen maksimum pada bentang DE. Sebelum di situ kita harus cari X-nya dulu lewat perumusan DX sama dengan 0. DX adalah VD min QX. Kita terserah mau lihat kiri atau lihat kanan. Ini aku lihat kiri, sehingga VD min Q kecil kali X. VD nya positif karena ke atas, Q kecil kali X pasti ke bawah sehingga minus. Ketemu X sama dengan 2,5, sehingga pada momen maksimum dirumuskan dahulu. 5,01 ini adalah VD kali X min 4,69 ini adalah momen di titik D. Momennya itu melanjut ke bawah sehingga minus, sehingga lalu min 2x kali setengah x, Q kecil kali x kali dengan momennya setengah x. X nya dimasukin 2,5 sehingga ketemu momen maksimum plus 1,585. Nah, tidak hanya itu, kita harus mencari momen
di tengah-tengah EB, momen tengah-tengah EG. Mengapa? Karena di tengah-tengah bentang EB dan tengah-tengah EG ada beban terpusat di tengah-tengah bentang. Jadi di situ harus dicari dulu momennya berapa. Terserah kita carinya bagaimana, pokoknya betul arahnya plus minusnya. Untuk momen di tengah-tengah EB ini adalah HB kali 2, karena lihat B, momen EB, lihat B, HB-nya berapa dikali 2 sehingga ketemu 3,65 positif. Di momen tengah-tengah EG juga gitu, FE kali 2 min 3,36. 3,36 ini adalah momen yang arahnya berlawanan arah jarum jam. VE searah jarum jam, VE dikali 2 sehingga ketemunya totalnya adalah 1,68. Ketemu momen-momennya tinggal digambarkan. Nah, yang merah-merah ini seperti di free body sudah jelas ya seperti ini. Kalau misalnya melihat ke atas ya tinggal ditulis ke atas. Nah, yang saya tekankan adalah ini untuk momen maksimum dan momen-momen di tengah-tengahnya ini. Pokoknya itu yang mengecoh kita, kadang sering salah. Ini 1,585. Nah, kalau misalnya kita nggak cari ini, pasti kan bentang ini adalah titik 0,63 ini sama 4,69 ini. Kalau kita nggak cari ini, pasti nanti kita nulisnya bakal begini. Nah, ini adalah salah. Kita tarik garis ke sini adalah salah, karena di sini ada titik maksimum di sini sehingga ada gambarnya seperti ini. Sama juga kalau ada beban terpusat di tengah-tengah. Kalau misalnya kita nggak cari ini, pasti kalian nanti akan menggambarkannya langsung seperti ini, langsung tarik garis dari 3,36 menuju 1,28, padahal ada beban terpusat sehingga menyebabkan momennya tidak seperti itu. Ya, pada bentang ini juga sama. Kalau misalnya kita nggak cari ini, maka 2,7 langsung kita tulis menuju ke 0. Ya, seperti itu, jangan sampai salah. Sehingga sudah selesai penyelesaiannya. Bidang D gambarnya seperti ini, bidang M-nya juga sama seperti ini. Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa klik like ya, dan kalau bisa di share ke teman-teman supaya ilmunya tersampaikan juga. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.